Halo, salam sejahtera teman-teman. Jadi saya hari ini akan menjawab tentang pertanyaan bagaimana dengan buka dengan yang manis-manis. Nah, jadi teman-teman sekalian, pertanyaannya sangat populer, namun jawabannya sebenarnya agak sedikit, mungkin kalau dari pertanyaannya populer namun agak sedikit tricky, makanya jawabannya bisa iya dan tidak. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita bisa bilang tidak dengan yang manis-manis, sebenarnya lebih kepada harapannya tidak terjadi yang namanya fluktuasi gula darah atau yang dikenal dengan namanya roller coaster energy, teman-teman. Problemnya sama karbohidrat itu adalah dia tidak memberikan yang namanya atau merilis yang namanya hormon kenyang di badan kita. Jadi makanya kenapa ada istilah tidak mengenal rasa kenyang ketika kita mengkonsumsikan karbohidrat, berbeda dengan ketika kita mengkonsumsikan protein dan lemak. Dia merilis yang namanya hormon kenyang, ya, kalau teman-teman tahu ya, leptin, juga CCK, peptide YY dan sebagainya. Akhirnya membuat kita jadi lebih slow down, teman-teman. Problemnya adalah jadi bukan berapa banyaknya makanan yang kita konsumsikan pada saat itu, tapi lebih kepada yang terjadi adalah kita menciptakan satu momentum. Jadi ketika momentum gula darahnya lagi naik tinggi karena kita konsumsi gula yang terlalu tinggi, lalu oleh insulin diturunkan bahkan melewati baseline kita di 90 sampai 100 mg per desiliter darah, turun ke bawah. Nah, pada saat di titik terbawah itu, pada saat itulah kita membutuhkan comfort food. Tidak peduli apakah kita orangnya baik atau tidak baik, apakah kita rajin sholat atau tidak sholat, apakah pria, wanita, apakah tua atau muda, itu di sana kita menempatkan posisi diri kita bukan karena kita orangnya males, tidak senang gerak, atau misalnya kita kurang punya motivasi. Siapapun yang ada di sana termasuk saya, maka pada saat itu kita akan minta makanan, dan pada saat itu dia akan menarik lagi kita untuk ke atas lagi. Nah, jadi makanya kenapa tantangannya di sini adalah lebih kepada, kalau kita berbicara 4 elemen diet, salah satunya sumber menjadi sesuatu yang penting. Nah, jadi jawaban kalau bilang tidak dengan yang manis-manis itu hanya lebih kepada karena bukan masalah soal manis-manisnya itu mengandung kalori tinggi atau tidak, tapi lebih kepada kita menciptakan momentum dari waktu buka puasa sehingga kita akhirnya nanti akan makan jadi lebih banyak. Makanya kenapa teman-teman kalau di jam 6 sore sampai jam 10 malam sebelum kita tidur biasanya, atau setengah 11 di luar bulan Ramadan, biasanya kita makan cuma sekali, tapi di saat di bulan Ramadan kita makannya bisa 2, 3, bahkan lebih dari 3 kali, bahkan 4 kali kan. Kenapa? Karena terjadinya hal tersebut karena kita trigger dengan memulainya dengan yang manis-manis. Nah, makanya kenapa jawabannya tentu pilihannya, solusinya adalah apa? Makannya dengan masukin protein dan lemak, karena protein dan lemak dia bisa rilis yang namanya satiety hormone atau hormon kenyang tersebut, ditambah juga dengan serat. Nah, setelah itu misalnya masukin karbo, tentu respons tubuh akan berbeda. Nah, jadi makanya kenapa ada orang bilang urutan mempengaruhi pengalaman gitu ya, atau perasaan. Itu tuh sebenarnya maksudnya di sana. Jadi ketika karbonya ditaruh di belakang, perasaan kita berbeda dibandingkan dengan karbonya ditaruh di depan. Makanya kenapa kadang-kadang saya sering bercanda, saya makan ayam sama ayam ditaruh di depan ayam makan saya, 2 pengalaman yang berbeda. Jadi sekali lagi jawabannya nomor 1 adalah tentu tidak. Yang nomor 2 jawabannya bisa iya. Kenapa? Dengan catatan. Jadi nah ini yang jadi saya sering kasih masukan kepada teman-teman, yaitu adalah bahwa bagaimana mengoptimalkan kita bisa mengaktifasi yang namanya hormon sensitif lipase ketika badan akan menggunakan lemak yang ada di badannya untuk dipakai sebagai sumber tenaga, dipecah ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita berbicara molekul trigliserida ya kalau teman-teman, jadi dipecah tuh gitu ya, dari trigliserida jadi digliserida jadi monogliserida, akhirnya nanti jadi tenaga baru di badan kita. Nah, itu bisa dilakukan pada saat dimana sebelum kita buka puasa dalam kondisi perut kosong, kita melakukan aktivitas latihan beban. Nah, cuma tentu latihan beban di sini juga mesti hati-hati karena juga nggak mau terlalu high intensity, terlalu tinggi berat, nanti gulanya terlalu drop banget. Tapi sedang-sedang aja teman-teman, nanti badan juga akan beradaptasi pada saat dimana akhirnya
teman-teman makin terbiasa ya. Pertama pasti hari pertama, kedua, ketiga, di minggu pertama pasti latihan dalam kondisi perut kosong menjelang buka tuh berat banget. Tapi lama-lama teman-teman akan biasa. Nah, pada saat itu teman-teman bisa tahu bahwa ketika kita selesai latihan dalam kondisi perut kosong atau fasted workout, atau sebagian mungkin ada yang melakukan fasted cardio, nah waktu jam buka teman-teman membukanya dengan memasukkan glukosa atau fruktosa, akhirnya ada sebuah toleransi ketika badannya memang membutuhkan hal tersebut karena kita di bawah baseline tadi, sehingga waktu kita makan dengan yang manis-manis akhirnya kita masuk ke baseline atau sedikit naik. Nah, jadi mungkin hal tersebut yang menurut saya tentu menjadi perdebatan bagi para ahli ya kalau ngomongin soal ini. Tapi kalau buat saya silahkan teman-teman boleh experience atau cari pengalaman atau bereksperimen, cari percobaan sendiri buat teman-teman sendiri ya, kira-kira nyamannya di mana. Jadi jawabannya bisa iya kalau teman melakukan olahraga, tentu tidak kalau seandainya teman-teman nggak melakukan olahraga. Terlepas daripada orang bilang, tapi Mas Adi kan udah puasa 14 jam, bukankah gulanya udah turun? Jawaban saya tepat sekali. Cuma pokoknya hati-hati, hanya lebih kepada kita tidak mau terjadi yang namanya fluktuasi gula darah. Itu yang kita mau solve problem itu, karena fluktuasi terjadi, artinya naik turunnya atau roller coaster energi itu kita ciptakan. Problemnya adalah kita harus hidup dengan konsekuensinya daripada situasi tersebut, sehingga akhirnya kita jadi makannya jadi banyak terus gitu sampai malamnya, bahkan sampai besoknya. Bukan hal yang bijaksana. Kurang lebih itu teman-teman, sekedar agak sedikit teknis hari ini informasinya, dan saya nggak pakai papan tulis karena saya lagi ada di Bali, tapi mudah-mudahan sedikit memberikan kebermanfaatan ya buat teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Cheers.